cita-cita kami bukunya itu yang bermanfaat. Enggak, awal buku itu sebetulnya dari anak berarti ya? Dari terinspirasi. Ya, pada saat sakit kan coba kita di Dewan itu bagaimana pagi, siang, sore, malam masih banyak konstituen dan sebagainya kan. Dari aktif yang luar biasa ini ketika masuk rumah sakit udah nggak bisa ngapa-ngapain. Sini diinfus, sudah rebahan. Jadi otak tuh malah luding. Ini kalau lama-lama saya bisa malah meninggal karena diam gitu kan. Iya. Nah, makanya dari situ coba tulis itu. Ya, saya tuh orang yang nggak bisa menulis. Jangankan membuat satu buku 200-300 lembar. Membuat tulisan izin nggak masuk sekolah aja saya nggak bisa. Jadi sulit lah membuat karangan itu. Tapi akhirnya sekarang terbiasa. Jadi dalam perjalanan ini, ketika saya akan mengakhiri tugas saya di DPRD 2014 lalu, saya mau menulis buku The Wisdom of Sunda. Nah, itu waktu itu saya cetak 10.000, ada yang membantu biaya. Saya cetak 10.000, saya bagi gratis pada saat paripurna Hari Jadi Bogor. Tapi itu kenapa kepikiran membuat buku Sunda, Kang? Karena banyak sekali inspirasi Sunda ini yang luar biasa, yang belum ada banyak mengupas. Misalkan pamali itu apa? Sampurasun itu apa? Terus ada babasan, ada paribasan, ada uga. Coba orang Sunda itu nggak tahu juga uga Siliwangi, apa sih uga itu kan banyak lah. Banyak uga-uga juga yang tidak boleh yang disakralkan itu. Tidak boleh banyak dikupas, tidak boleh banyak bertanya. Akhirnya disitulah karena tantangan saya hidup di sini ini, akhirnya saya datangin sepuh, datangin guru, datangin apa ya, saya banyak bertanya. Ini apa? Ini itu apa? Masuk di periode terakhir ya? Iya, itu masa terakhir Dewan saya. Jadi mulai dari perjalanan konsultan, politikus, terus jadi budayawan, peralihan. Ya, dalam perjalanan memang saya dari muda ada beberapa sepuh dulu tuh yang nitip gitu kan. Iya. Ada nitip benda-benda pusaka gitu kan. Setelah besar ini, setelah banyak Google, banyak lain-lain, saya jadi sedih karena anak-anak sekarang buka googling Shopgun mungkin lebih banyak daripada buka googlingnya Kujang, Keris dan lain-lain. Nah, makanya jadi mulai ditinggal malah. Ya, makanya saya nggak ingin anak cucu saya nanti ketika pengen lihat Kujang aja harus ke Belanda, karena di sana pusatnya kan gitu. Harus ke Portugis dan lain-lain. Di Amerika juga banyak sekali benda-benda pusaka Majapahit. Iya. Banyaknya di Belanda ya. Iya, di Belanda, di Amerika. Iya. Nah, makanya setiap saya ke daerah, saya jumpa aja. Nggak tahu jalannya bagaimana, saya itu selalu berjumpa dengan teman baru yang akhirnya seprofesi, dan ketika saya pulang, dioleh-olehin. Iya, misalkan Mando gitu kan, saya ketemu ngobrol dengan orang tiba-tiba ya bahwa itu dari suku Dayak, terus pulang ke rumah saya dulu ya. Ketika saya sunggah pulang itu dibawain 2 Mando, dan ini perjalanan saya hampir semua wilayah saya punya oleh-oleh seperti itu. Oleh-oleh dan disimpan sampai sekarang. Dan katanya juga lebih dari 400 ya. Iya. Benda-benda itu sebagian pusaka atau memang sebagian baru atau sebagian lama itu, Kang? Kalau kita melihat umpama salah satu contoh. Kalau ibu saya wafat usia 83. Katanya kakek saya juga sampai usia 90-an. Iya. Nah, kakeknya lagi 90-an. Artinya kalau itu udah kakeknya kakek, ya kan nggak kehitung kan berapa usianya, nggak tahu kakek itu dari mana lagi kan gitu. Iya, iya. Ya memang ada yang seperti itu juga. Tapi yang kalau saya mendapatkan sesuatu model senjata atau pusaka, yang saya lihat pertama adalah bentuknya menarik. Bukan karena ini ada isinya, ada kodamnya, itu saya nggak berhitung. Jadi kalau orang yang punya itu sudah menginformasikan ini kodamnya untuk ini saya mesti nggak mau. Nah, karena saya mempunyai ini dan hobi saya membuat pameran selalu di mall, di tempat keramaian. Saya nggak mau membuat pameran di tempat-tempat mistik gitu. Tujuan saya apa? Tujuan saya adalah edukasi. Buat anak edukasi generasi muda. Ya, kalau muda. memang
nggak dilestarikan, nggak dibudayakan, itu jadi anak-anak muda juga diperkenalkan, mungkin akan hilang. Iya. Pusaka-pusaka leluhur kita luar biasa. Coba bayangkan pada tahun 1200-300-an belum ada teknologi membuat besi. Iya. Leluhur kita sudah bisa membuat pusaka dari meteorit, dari batu, dan dari besi, macam-macam besi. Dan di buku-buku zaman dulu ada juga ternyata besi itu banyak sekali macamnya. Jadi tulisan leluhur kita zaman dulu sudah menulis besi ini untuk energinya apa, besi ini apa, tuh sangat banyak sekali. Kalau kita sekarang nggak tahu, mungkin tahu kita kan besi bangunan, besi itu kan. Tapi zaman dulu bahan besi itu macam-macam sekali dan dikupas oleh dan setiap leluhur barang kita. Besi, batu segala macam pasti punya energi masing-masing. Iya, karena makhluk Allah kan pastinya ada energinya. Misalkan batu, laut, gunung, biji besi itu kan itu makhluk semua kan. Jadinya ya, mereka memang ada energi yang lain-lain. Tapi jangan sampai energi itu jadi dibelokkan menjadi oh ini ada kodamnya, ada apa-apa gitu. Ya, kalau sudah itu larinya kita ada. Ya. Saya nggak ke situ gitu. Tapi sebetulnya kan ini juga bisa dijelaskan dengan ilmu pengetahuan kan? Iya. Bisa kalau ada penelitiannya. Nah, dari koleksi benda-benda ini mau rencananya ke depan seperti apa? Apa rutin ikut pameran di beberapa daerah? Kalau Kota Bogor sudah punya museum yang representatif, ya, saya akan titip di museum. Oh. Ya, saya juga nggak pengen itu membebanin saya dan keluarga kan gitu kan. Tapi jadi, ini nambah terus apa memang udah stop ini, Kang? Mengoleksi? Nggak tahu sampai hari ini belum nambah. Bahkan 2 hari sekali itu ada aja yang apa pengen nitip gitu. Saya nitip ya, saya nitip gitu. Saya belum pernah mengalami dari gaib gitu datang atau apa itu belum pernah mengalami. Tapi yang ini melalui ya sesama kita lah, ya, ketemu kenalan, boleh nggak nitip? Ketemu orang lagi, boleh nggak ini saya bersihkan? Jadi ada hal yang selalu real lah gitu. Ya mungkin orang juga, teman-teman Kang Gatut juga lebih percaya barang ini dijagain ya, dijagain, dilestarikan sama Kang Gatut. Apa ada keinginan juga nanti bikin museum benda-benda pusaka gitu di Bogor? Iya, saat ini kan sudah ada juga galeri pusaka Ki Gatut Susanta. Jadi kalau di googling udah keluar juga. Oh, dan itu isinya ada? Sampai saat ini orang, ya hampir tiap hari saya ditelepon orang. Teleponnya pertama gini, misalkan contoh, Pak, saya punya pusaka, keluarga saya sudah meninggal semua, saya butuh uang sekali untuk ini, tolong dibeli, yang kayak gitu kan. Nah itu banyak sekali. Terus ada yang, Pak, punya pusaka ini nggak, saya pengen beli gitu. Saya bilang, sampaikan bahwa kami, galeri pusaka Ki Gatut Susanta tidak untuk jual beli. Kami hanya bertujuan untuk edukasi, dan itu selalu kami sampaikan. Nah, tapi itu tiap benda, ya sebutinlah keris atau kujang, itu diceritakan ada asal usulnya segala macam atau gimana? Enggak juga. Jadi ada juga pusaka-pusaka ini kan yang memang tadi saya sampaikan kan ada yang dibuat pada masa sekarang gitu kan, untuk memenuhi literatur gitu kan. Misalkan zaman dulu ada pusaka modelnya kayak begini, tapi dicari di mana-mana nggak ada. Nah literatur itu kan kita minta ahli tempat sekarang ini bisa nggak membuat sejenis ini untuk memenuhi literatur aja. Oh, ya. Jadi dari 36 buku, 2 buku yang berhubungan dengan Sunda. Yeah. Nah, yang terbaru ini tentang apa, Kang? Saya anggota ini kan GPSN, Golok Pedang Sepuh Nusantara. Nah, ini saya membuat buku golok. Kenapa saya nulis buku golok? Karena buku golok ini belum ada yang representatif yang lengkap gitu. Yeah. Yang banyak sekali ada buku tuh buku keris, buku kujang gitu kan. Iya. Buku golok tuh belum ada, makanya saya tulis. Nggak, golok itu sendiri sebenarnya dari mana asal? Cerita golok di luar Jawa juga ada namanya golok. Nah, jadi kalau golok itu sama apa? Jenisnya kan sejenis kan. Iya. Ya, misalkan di sini golok, bedok, ya, bendok. Kemudian di luar lagi nanti parang, kelewang, pedang, tergantung daerah. Tapi intinya hampir sama. Apa tiap daerah punya khas masing-masing? Iya, ada yang namanya sama bentuknya beda, ada yang bentuknya beda, namanya sama. Ada juga. Jadi misalkan pedang Jawa bentuknya kayak apa, tapi pedang di Kalimantan bentuknya kayak apa? Ada yang sama.
Ada yang sama, tapi bentuknya beda. Salah satu yang bikin Belanda takut dulu juga golok ini kan. Iya. Di buku golok ini kita buat kisah-kisah cerita masa lalu, misalkan perjuangan Kapiten Patimura, ini kan punya golok gitu kan. Kemudian di Sisingamaraja juga punya pusaka peso itu. Jadi sebenarnya perjuangan-perjuangan zaman dulu itu banyak sekali, dan ternyata golok ini sudah disebut pada Sang Hyang Seksakanda Karsian, buku kitab Sunda ya, bahwa pusaka raja itu salah satunya adalah golok. Iya. Ya, di buku ini kita kupas yang mungkin nggak tahu ceritanya. Gitu. Kang, saya sedikit penasaran ini, katanya kalau Sunda ini termasuk kerajaan yang tertua. Majapahit juga asal muasalnya dari. Iya, kalau cerita perjalanan kerajaan-kerajaan Sunda sebelum Pajajaran kan sudah ada cerita. Iya. Sudah ada cerita. Jadi ini memang kalau saya ketemu orang Flores, iya, dulu ada sejarah yang bahwa ada Sunda besar, Sunda kecil. Iya. Nah, ternyata Bali Flores itu termasuk Sunda kecil, Sunda besar. Artinya Sunda itu sebenarnya bagian, bukan suku. Jadi mungkin saat itu ada peradaban besar lah. Iya. Sunda ini kan. Jadi banyak kerajaan-kerajaan yang konon menurut cerita yang memang kita tidak hidup di masa lalu, dan mungkin buku yang kita baca ini apakah buku ini masih asli atau buku itu sudah diolah oleh Belanda untuk memecah belah atau bagaimana. Karena dulu juga sempat buku-buku kita juga direvisi lagi, dikoreksi sama Belanda. Banyak buku-buku yang terbitan Belanda mungkin beda dengan cerita folklore yang ada di masyarakat gitu kan. Ya kebenarannya sampai di mana kan? Kayak cerita misalkan contoh ada Putri Dyahtal nikah dengan satu kerajaan Galuh. Nah, di sana ketika Raja Galuh sudah meninggal, Dyahtal itu pulang ke Kediri. Nah, di Kediri sana lahirnya misalkan Brawijaya I yang disebut Raden Wijaya. Nah, katanya itu adalah keturunan Sunda kan gitu kan. Tapi di versi lain lagi juga ada cerita lagi bahwa dia adalah keturunan Kediri dan sebagainya. Nah, tapi banyak cerita yang kebenarannya di mana tidak bisa ditemukan. Susah ditelusuri lagi kan, banyak juga. Ya, banyak pendapat, banyak cerita yang di buku juga sudah beda-beda. Ya. Nah, jadi Kang, buku yang terakhir dibuat ini kapan diterbitkan? Sebenarnya bulan lalu sudah siap terbit ya untuk kegiatan satu acara gitu. Tapi saya nggak mau buku ini terbit ketika ISBN-nya belum keluar. Nah, sekarang lagi proses ISBN. Ketika keluar udah kita cantumkan ISBN-nya, udah naik cetak. Semoga juga buku baru ini juga menambah wawasan ya. Iya, menambah kawasan kekayaan kekayaan budaya masa lalu. Jadi kan saat ini orang yang kenal ya kalau golok itu kan untuk motong, untuk apa aja. Ternyata golok ini pusaka yang dari zaman Jepang juga untuk perjuangan. Ya, di Saudi pun pusakanya Nabi Muhammad kan juga pedang Zulfikar. Ya, itu kan bentuk-bentuk itulah yang akhirnya kita kupas dari luar negeri, dari dalam negeri, dan untuk kehidupan sekarang ini. Ya, jadi yang membuat Kang Gatut punya 5 penyakit yang kritis juga dulu bisa sembuh dengan menulis buku. Apakah setelah buku Sunda ini selesai, apa akan keluar lagi buku berikutnya atau bagaimana? Jadi sekarang menulis itu bagian dari jiwa. Jadi kalau saya diam di kantor, pasti saya menulis. Apapun nanti nyambungnya di mana suatu saat gitu kan, masih nyambungnya apa yang saya lihat hari ini kok nggak menarik ya, saya mesti menulis. Jadi ya nanti nggak tahu ketemunya pada saat apa gitu, tulisan itu akan keluar. Dan dengan menulis selalu memberikan inspirasi dan semangat buat Kang Gatut. Iya, konon katanya salah satu yang mengalir sampai kita meninggal adalah ilmu yang bermanfaat. Ya, dengan ibadah saya mungkin yang nggak bagus, dengan kehidupan saya mungkin nggak bagus, siapa tahu itu menjadi bagian dari tabungan depan. Oke, Sobat Kang Mus, saya lebih mengulik lagi sosok dari Kang Gatut ini, selain yang tadi udah kita bahas, kita kupas, tapi di kehidupan masyarakat juga masuk yang sangat peduli terhadap lingkungan, terhadap sosial. Karya-karya beliau bukan hanya buku ya, tapi
organisasi, di kemasyarakatan atau di kegiatan-kegiatan ya. Salah satunya yang sangat terkenal di Bogor kan Biopori ya. Ini termasuk juga penggagas dan ketua kalau nggak salah ya. Ketua Biopori masih berjalan nggak, Kang? Itu yang tadi saya ceritakan salah satu tantangannya. Kenapa saya tidak mulung sampah? Misalkan apa kegiatan sosialnya menanam pohon, mulung sampah, kan saya bisa ngomong dengan sempurna. Nah, sekarang saya sosialisasi kemana-mana tentang biopori yang saya tidak bisa ngomong juga dengan sempurna. Nah, inilah tantangan panjang kehidupan saya. Ya, ini bagian salah satunya tadi. Yaitu mungkin saat itu Pak Azherin yang punya ini kan, karena beliau pengagasnya, karena kondisi ketika ada banjir di Jakarta, yang disibukkan apa? Mencari salah orang. Iya, disalahin orang Bogor. Nah, akhirnya kalau jutaan air itu udah bisa kita tampung masuk ke bumi, kan artinya aman Jakarta sebenarnya kan gitu. Nah, cuman kegiatan ini kan harus terus dipulir oleh masyarakat ya. Ketika masyarakat tidak bergerak ya kami tidak ada kemampuan lagi untuk misalkan membeli alat bornya, terus sosialisasi tiap hari dan lain-lain. Tapi alhamdulillah ini ilmu ini kan sudah masuk menjadi bagian beberapa kegiatan masyarakat. Atau pemeliharaan dari lubang yang ada juga di maintain dengan baik kan akan jadi ketutup dengan sendirinya. Iya, karena biopori itu ya bukan maintain, bukan perawatan, tapi memanfaatkan lubang itu untuk mengambil kompos untuk menjadi sampah. Jadi kita memanfaatkan. Dan air di permukaan bisa diserap oleh tanah. Iya, 6 liter air dalam 1 menit ketika hujan sangat deras. Itu kan luar biasa. Dan harusnya ini kalau digalakkan secara nasional juga akan membantu kan. Kalau Bogor kan kita dengan curah hujan tinggi, tapi kalau daerah-daerah lain kan di saat kemarau, tapi di saat musim hujan mereka banjir juga. Iya. Nah ini juga mungkin. Jadi kalau kita melihat sekarang ini kondisi ini di Bogor, kalau kita mengamati setiap pohon roboh, itu pasti daunnya masih hijau, batangnya masih sangat kokoh. Iya. Tetapi akarnya busuk. Nah ini kan pertanda berarti di dalam bumi sana tidak ada lagi makanan akar. Yang dalam. Nah, kemudian kalau kita lihat jalan atau tempat parkir, sekarang itu selalu ngangkat mau konblok mau ini karena dia tidak bisa hidup dalam lagi, ya paling 30 cm di kedalaman itulah yang dia ngambil makanan. Makanya di saat angin sama hujan jadi nggak kuat. Banyak roboh, ya, karena busuk akarnya. Ya, tapi kan dari biopori tadi kan Bogor juga lahir Bogorku Bersih ya. Kemarin baru pengumuman awardnya ya. Kan Kang Gatut juga termasuk salah satu wakil ketua. Wakil penanggung jawab. Wakil penanggung jawab. Iya, 7 tahun itu alhamdulillah berjalan dengan baik dan pesertanya yang darinya 200-300 sekarang udah rata-rata 1000 RT. Ya, 1000 RT. Dan ini yang membuat juga salah satu Bogor beda dengan daerah lain ya. Iya. Jadi apa pesan yang bisa ditarik dari Bogorku Bersih itu? Ya, satu memang kebersihan bagian dari kehidupan kita. Ya. Yang kedua adalah sesuatu yang tidak berharga, yaitu sampah yang kita mungkin bau, busuk dan lain-lain. Ternyata sampah itu bisa dimanfaatkan untuk hal lain, gitu kan. Ya. Selain untuk pupuk, ternyata banyak sekali di tempat-tempat itu bisa memproduksi sampah ini didaur ulang menjadi hal-hal yang menarik. Yang bermanfaat dan bisa menjadi kehidupan masyarakat. Nah, itulah dan makanya itu juga tidak bisa dijalankan oleh 1-2 orang, tapi itu harus berkelompok. Kesadaran ya. Iya, kayak membangun kesadaran masyarakat untuk bekerja sama, kolaborasi untuk membersihkan lingkungan itu kan tidak mudah. Agar masyarakat tadi bertetangga, agar berinteraksi yang mungkin masing-masing di satu komplek-komplek, ternyata komplek-komplek besar pun sangat guyup gitu. Iya. Itu yang luar biasa. Tapi 7 tahun di Bogor, ada duplikasi ke daerah lain tidak, Kang? Saya melihat yang disampaikan oleh Pak Kadis LH kemarin menyampaikan bahwasanya dengan 7 tahun Bogor Bersih ini mengurangi sampah sekian ton dalam kesehariannya, sehingga sampah itu sudah langsung diolah di rumahnya sebelum dibuang. Ya, kedua, hampir banyak sekali kota kabupaten yang datang ke Kota Bogor untuk belajar bagaimana menggerakkan masyarakat, membiayai kegiatan masyarakat sampai 7 tahun ini kan gitu. Iya.
dengan hadiah yang cukup mahal. Memang belakangan ini sudah banyak pemerintah kota yang membantu biaya. Zaman dulu kan di awal-awal kita mandiri. Jadi intinya kan sampah itu bisa dikurangi. Ya? Sampah bisa dikurangin. Mudah-mudahan juga dengan banyak sampah yang bisa dikurangin, akhirnya mengurangi juga penyakit-penyakit yang lainnya kan. Tapi kalau saya sih memandang dari sisi anak muda ya, dengan aktivitas itu sisi lain ya. Sisi lain kan jadinya masyarakat di tempat itu punya kegiatan, punya kesibukan. Ya. Tidak ada lagi kesibukan dengan nonton sinetron atau menggosip kan. Jadi ada salah satu pejuang Ciliwung yang kemarin juara 2 ini kan anak muda juga kan. Anak muda juga yang menggerakkan masyarakat untuk bagaimana mulung sampah di sungai, memanage air di sungai dan sebagainya. Itu menarik juga anak-anak muda itu yang anak-anak muda ya. Iya. Nah, dan Kang Gatot juga aktif juga di Ciliwung ya. Saya menjadi Dewan Pakar salah satu organisasi yaitu Sunda Langgeng Wisesa. Iya. Nah, akhirnya waktu ada pengumuman di Kompas dicari tim teknis itu saya terpilih. Jadi saat ini saya menjadikan 5 SK Menteri tentang pengelolaan tidak hanya Ciliwung tapi Cisadane ya. Kan TKPSDA Ciliwung Cisadane namanya di nasionalnya kan. Sehingga Ciliwung Cisadane jadi objek, kemudian juga situ-situ. Nah, sehingga bagaimana sepadan situ dan sebagainya itu supaya ke depan lagi tidak ada nanti di sini situ diuruk jadi rumah penduduk. Nah, akhirnya sekarang situ-situ kan sudah ada GSS-nya kan. Misalnya sungai, situ dan sebagainya. Jadi itu ya ke depan harapan kami tidak ada orang ke bawah air karena rumahnya di atas sungai dan lain-lain gitu kan. Yang seperti terjadi sekarang ini. Ya, dari tiga kegiatan tadi Lubang Biopori, Bogorku Bersih, terus aktif juga di Ciliwung Cisadane ya. Apa harapan Kang Gatot ini terhadap anak muda masyarakat, baik itu yang di Kota Bogor ataupun kan kita nggak bisa pungkiri kan aliran sungai ini juga mengalir sampai ke Jakarta kan, Depok sampai ke Jakarta sana. Sekarang apakah sumber air ini tetap berkurang atau bertambah? Nah, ini menjadi pertanyaan kita. Sehingga anak-anak mudanya berpikir bahwa kehidupan dia ke depan itu masih nggak kebagian air bersih. Masih kan mendapatkan air yang baik untuk kehidupannya. Nah, inilah menjadikan harusnya anak-anak muda sekarang harus mempelajari masa depan dari titik ini kan gitu. Nah, akhirnya kemarin bersama-sama dengan TNI ada kegiatan titik nol Ciliwung gitu kan. Di Bandung juga titik nol Citarum gitu kan. Jadi sekarang kenapa titik nol ini mulai dikelola, diperbaiki dan sebagainya supaya air itu bisa terkelola dengan baik sehingga tidak melimpah yang akhirnya kebuang dan membuat bencana. Nah, itulah yang sekarang harus diperjuangkan. Jadi kenapa sih kalau sekarang hujan sedikit saja air itu numpuk dan kebuang, banjir dan membuat bencana di tempat lain. Ya, dan kita juga 2 hari lalu kan bencana gempa juga di Cianjur ya. Ini apakah ada, ya pasti kalau ditarik-tarik akan ada keterkaitan kan, hubungan ya, manusia tidak bisa menjaga alam, akhirnya alam juga tidak menjaga kita. Tidak menjaga kita kan. Gimana ya, Kang? Kalau siklusnya yang kita diami ini kan siklusnya bumi dan air. Ya, artinya kalau bumi dan airnya seimbang, artinya mesti terkelola dengan baik ya. Kalau bumi dan airnya tidak seimbang, akhirnya kan juga tanah longsor terjadi kan, ya, karena rekatan air kan nggak ada, retak, jatuh, jadi musibah. Nah, makanya keseimbangan ini ya memang ahlinya harus meneliti lagi kan, bagaimana ini. Tapi paling tidak gaya hidup masyarakat masa lalu itu ternyata bermanfaat gitu kan. Contoh. Ini contohin sama generasi muda. Iya, masyarakat masa lalu mungkin jadul gitu, tapi kan nyatanya jadulnya itu kan masa-masa lalu kan walaupun ada bencana tapi kan tidak sebesar sekarang. Jadi memang ya harus lebih waspada ya. Jadi memang tantangan ke depan, apakah sekian tahun ke depan kita masih dapat air bersih, ini juga masih. Nah, ini yang harus tanda tanya kan, kalau kita juga tidak bisa menjaga alam. Ini yang jadi pembelajaran untuk generasi muda, untuk anak-anak SMA ke bawah ini, mungkin di sekolah-sekolah itu salah satu mata pelajaran harus ada juga untuk mengelola lingkungan ini yang harus ditanamkan. Jangan sampai juga anak-anak muda kita lengah pada kehidupannya sekarang,
10-20 tahun yang akan datang mengalami kesulitan, mau minum aja susah. Ya makanya kita sangat sependapat kalau program lubang biopori itu tetap digalakan, dilestarikan, dan diduplikat di daerah-daerah lain. Ya. Karena kan kita nggak tahu ke depan seperti apa. Tapi kan hidup harus jalan terus. Dan generasi muda juga harus kita persiapkan dari sekarang. Mereka juga harus terjaga juga dari sisi alamnya, dari sisi air bersihnya, dan segala macam. Jadi ini jadi tantangan buat kita semua. Oke, di penghujung, Kang Gatut, apa pesan dan saran buat generasi muda dari seorang tokoh yang sangat inspirasi malam ini? Kalau kami ada hal yang selalu saya sampaikan, dengan budaya kita berdaya. Dengan budaya kita berdaya. Itu yang harus menjadi bagian kita. Zaman dulu, masa lalu, dengan budaya ini kan satu kegiatan masyarakat, budidaya masyarakat untuk memudahkan kehidupan. Iya. Nyatanya masa lalu itu yang tidak ada apa-apa pun masyarakat kita bisa menyelesaikan dengan budaya. Iya. Dengan baik itu dengan gotong royong, baik itu dengan kegiatan-kegiatan yang sekarang menggunakan alam menjadi bagian untuk mendukung budaya itu, gitu. Misalkan dari kerajinan, dari pameran, dari apa-apa, kan akhirnya budaya ini kan menjadi identitas dirinya masyarakat besar, tidak hanya Indonesia. Iya, mau di Jepang, mau di mana, kan artinya Cina dan sebagainya memegang budaya yang luar biasa. Nah, masa kita juga akan meninggalkan budaya besar kita, kemudian kita mengikuti gaya hidup budaya orang lain yang belum tentu cocok dengan kehidupan kita. Kita semua kompleks, semuanya kita punya. Kita semuanya lengkap, ya. Tidak harus mencontoh orang negara lain atau orang lain. Dengan kita belajar dari sejarah, belajar dari budaya kita juga. Iya, tapi ini makanya tantangan harusnya banyak pihak. Bahwasanya bagaimana kita harus mempertahankan budaya kita ini, tradisi kita ini, yang supaya menjadi kita berdaya ke depan. Gitu. Tapi masih tetap optimis? Optimis karena sekarang penggiat budaya yang saya berkawan ini banyak juga yang anak-anak muda sekarang ini. Jadi budayawan itu tidak identik dengan orang tua, janggotan tua gitu ya. Dan saya kan ikat ini kan tidak punya budaya orang Sunda aja. Iya. Saya punya koleksi ikat seluruh Indonesia ada. Itu artinya di setiap daerah ada ikat, ada identitas dirinya gitu. Orang Bali pakai gini, orang Madura pakai gini, orang Jawa pakai ini. Ya. Kita ada Indonesia karena ada orang Jawa, karena ada orang Sunda, karena ada orang Makassar, karena ada orang Aceh, orang Papua. Kalau tidak ada suku-suku ini kan kita tidak ada Indonesia. Inilah Nusantara. Inilah Indonesia. Iya, yang harus kita pertahankan. Kita tinggal di Indonesia. Iya. Oke, sahabat Kamus, luar biasa. Kita kupas lebih jauh dengan Kang Gatut, mulai cerita sekolah, pengalaman jadi konsultan, terus jadi politikus, budayawan, pemerhati lingkungan, dan sangat aktif di kegiatan sosial. Ini sangat memberikan inspirasi buat kita bersama. Kita doakan Ki Gatut ini juga Ki Gatut karena budayawan ya. Jadi kita doakan Kang Gatut ini terus sehat, menghasilkan juga karya-karya yang baru yang dinantikan oleh masyarakat luas, terutama juga masyarakat Kota Bogor. Oke, akhir kata, Sobat Kangus, jangan lupa selalu nonton channel Kangus Inspiration yang selalu memberikan inspirasi buat kita bersama. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.